Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa. Bagi Anda yang baru saja bergabung, beberapa informasi ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi. Kita awali dari insiden kecelakaan, pemirsa. 7 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam laka minibus di Karawang, Jawa Barat. Supir minibus diduga mengantuk dan menabrak sejumlah pengendara motor. Dalam rekaman video warga, sejumlah orang menjadi korban laka sebuah minibus di ruas Pantura, Karawang, Kecamatan Purwasari pada Minggu sore. Sebanyak 7 orang meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Penyebab kecelakaan diduga sopir minibus mengantuk. Akibat sopir mengantuk, minibus dari arah Karawang menuju Cikampek ini oleng, menabrak pembatas jalan dan terbang melaju ke arah berlawanan. Minibus pun menabrak 4 sepeda motor yang berada di depannya. Kalau total semua Pak, yang terlibat tabrakan ada berapa? Kendaraan R2 4, kemudian Pickup 1, dan mobil Pickup belum diketahui keberadaannya, karena kami pada saat kita masih ada, katanya membawa korban yang luka, namun masih dalam penyelidikan. Sejumlah korban terluka kini dirawat di Rumah Sakit Karya Husada Cikampek. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Farudin, iNews melaporkan. Sementara itu kecelakaan kembali terjadi di Tanjakan MN, Subang, Jawa Barat. Sebuah mikrobus terguling menyebabkan belasan penumpang terluka. Sebuah mikrobus yang melaju dari arah Lembang menuju Subang terguling di Tanjakan MN pada Minggu sore. Kecelakaan diduga pengemudi tidak menguasai jalur yang menurun. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 14 penumpang mengalami luka-luka. Para korban dirawat di Puskesmas Palasari, namun 4 korban dirujuk ke RSUD Subang. Sedangkan mikrobus dievakuasi ke Polsek Jalan Cagak, Subang. Terjatuh saat akan menumpang truk yang tengah melaju di Kabupaten Tangerang, Banten. Anak 12 tahun tewas terlindas. Ibu korban histeris melihat anaknya terbujur kaku di pinggir jalan. Dari rekaman kamera pengawas, jumlah anak-anak mencoba naik truk yang tengah melaju di Jalan Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun satu anak yang mencoba menaiki truk terjatuh dan terlindas ban truk bagian belakang. Korban diketahui masih duduk di kelas 5 sekolah dasar ini, tewas dengan luka parah di bagian kepala. Ibu korban yang datang ke lokasi kejadian ini pun histeris setelah melihat putra kesayangannya ini tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan. Tiga orang cowok, 3 orang cewek, jadi arah toilet. Terus karena emang nge-BM, jadi satu orang telat naik mobil, terus dia jatuh, kepalanya langsung ke bawah mobil. Mengetahui ada satu anak terjatuh, sopir truk langsung tancap gas melarikan diri. Hingga saat ini sopir truk yang kabur masih dalam pengejaran Polsek Legok. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Diduga berselisih paham saat di hiburan malam, seorang oknum prajurit TNI Angkatan Darat di Bandar Lampung tewas dengan sejumlah luka tikaman di bagian tubuh. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengejar para pelaku. Garis polisi masih terpasang di sebuah kafe hiburan malam di Kelurahan Rawa Laut, Bandar Lampung, Lampung pada Minggu siang. Polisi dari Polresta Bandar Lampung bersama tim Resmob Polda Lampung masih menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sebelumnya terjadi perkelahian yang menyebabkan seorang oknum prajurit TNI, Prada Agung Adi Saputra, tewas dengan sejumlah luka tikam di bagian tubuhnya Minggu dini hari. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas korban mengembuskan nafas terakhirnya di ruang IGD Rumah Sakit Graha Husada, Bandar Lampung. Peristiwa bermula saat korban yang datang bersama beberapa rekannya sempat berselisih paham dengan sejumlah pengunjung kafe hiburan malam lainnya. Oke, orang 4 ya, berarti yang dari keluar ya. Apa? Ada kawan-kawan gitu ya. Oke, seperti apa sih? Ya kronologisnya belum juga bisa kita sampaikan juga. Nanti setelah lengkap baru kita sampaikan.
Tapi memang benar perkara ini memang buka sampai tengah malam tadi. Yang jelas kejadian sekitar jam 1.30. Ya, jam 1.30 kita masih pendalaman karena KTP juga ini kebetulan tidak ada CCTV. Kita masih mengumpulkan saksi. Usai menjalani visum di rumah sakit, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kabupaten Lampung Utara untuk dimakamkan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemain dan supporter sepak bola di Mataram, Nusa Tenggara Barat terlibat kericuhan. Insiden itu dipicu pemukulan salah seorang pemain dari kesebelasan Bebidas oleh kesebelasan Karanggenteng. Pemukulan yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Karanggenteng terhadap salah seorang pemain kesebelasan Bebidas memicu kericuhan antara pemain dan juga supporter. Tidak terima dengan pemukulan itu, supporter dari kesebelasan PS Bebidas langsung memasuki lapangan dan mengejar pemain dari kesebelasan PS Karanggenteng. Saling serang hingga kejar-kejaran keluar lapangan sepak bola antara supporter dan pemain tidak bisa dihindari. Untuk mendamaikan kedua kesebelasan yang bertikai, Wali Kota Mataram bersama Forkopimda Kota Mataram berupaya menggelar mediasi untuk perjanjian perdamaian. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal sepak bola putra SEA Games 2021. Garuda Muda menang meyakinkan 3-1 atas Myanmar. Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar pada laga lanjutan grup A sepak bola putra SEA Games 2021. Bermain di Viet Tri Stadium Phuto, Garuda Muda yang tampil agresif unggul cepat pada menit ke-6. Bola liar hasil tendangan Irfan Jauhari yang diblok pemain belakang Myanmar dimanfaatkan Egy Maulana Fikri lewat tembakan yang mengecoh kiper Myanmar. Sepuluh menit berselang, giliran Witan Sulaiman yang mencetak gol untuk Indonesia memanfaatkan umpan dari Ricky Kambuaya. Setelahnya Myanmar bermain lebih menekan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun Garuda Muda justru sukses menambah skor pada injury time babak pertama. Meneruskan tendangan sudut, Marcelino Ferdinand melepaskan tembakan first time yang menggetarkan gawang Myanmar. Skor 3-0 untuk Indonesia bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Myanmar berupaya mengejar ketertinggalan. Memasuki menit ke-67, usaha Myanmar membuahkan hasil. Tembakan Win Naingtun mengenai Rizky Ridho dan berbelok arah. Kiper Hernando Ari Sutaryadi pun tidak berkutik menghentikan tembakan itu. Setelah kecolongan gol, Indonesia mengambil kendali permainan. Sejumlah peluang tercipta, namun hingga laga berakhir tidak ada lagi gol tambahan. Kemenangan 3-1 ini membuat Garuda Muda memastikan diri lolos ke semifinal sepak bola putra SEA Games 2021. Sementara itu, kemenangan 3-1 Indonesia atas Myanmar pada cabur sepak bola putra SEA Games 2021 membuahkan pujian dari pelatih Sintayong. Coach Sin sangat puas dengan apa yang ditunjukkan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan karena skuadnya mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Coach Sin. 사실 오늘 우리는 비교도 조이는 무난하게 올라갈 것이라고 얘기는 들은 했지만 저는 선수들한테 이런 경기가 가장 힘들 경기가 되기 때문에 앞에서부터라도 열심히 우리 선수 모든 선수가 더 집중해서 더 열심히 해야 된다는 주문을 했었고 우리 선수들이 거기에 너무나 잘 따라와 줬고 그러면서 전혀 문제없는 아주 퍼펙트한 경기를 우리 선수들이 너무 잘해줬다. 우리 선수들한테 한마디로 칭찬해주고 싶다.
전하고 싶습니다. Pemirsa, Indonesia gagal mempertahankan gelar Piala Thomas menghadapi India di partai puncak. Jonathan Christie dan kawan-kawan tumbang 0-3. Indonesia gagal mempertahankan gelar juara Piala Thomas usai tumbang dari India pada partai puncak yang digelar di Impact Arena, Bangkok, Thailand. Pada tunggal pertama, Anthony Sinisuka Ginting tumbang lewat 3 set atas Lakshya Sen dengan skor 21-8, 17-21, dan 16-21. Lalu pada partai ganda, Muhammad Ahsan dan Kevin Sanjaya juga tumbang lewat 3 set. Menghadapi Satwik Sairaj, Rankireddy, dan Chirag Shetty, Ahsan Kevin kalah dengan skor 21-18, 21-23, dan 19-21. Lalu pada partai ketiga, mantan nomor 1 dunia Kidambi Srikanth memastikan kemenangan 3-0 India usai mengalahkan Jonathan Christie. Kidambi menang 2 set langsung dengan skor 21-15 dan 23-21 serta memastikan gelar juara bagi India. Dengan hasil ini, Indonesia pun gagal mempertahankan gelar juara dan harus puas berada di posisi runner-up. Sementara bagi India, ini merupakan gelar perdana mereka di ajang Piala Thomas.